Perhatikan gambar berikut, ya. Jika trapesium AFG sebangun dengan trapesium ABCD, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar dapat lebih dari satu. Oke. Jadi kita belajar sebangun. Nah, jadi saya misalkan ya ada dua buah persegi panjang, ya. Ini. Kemudian namanya ini A, ya, nama persegi panjangnya A. Kemudian ada persegi panjang satu lagi, namanya B. Oke. Nah, lalu saya misalkan ini panjangnya 5, ya. Kemudian ini lebarnya 2. Lalu ini panjangnya persegi panjang B saya buat 15, ya. Oke. Nah, A dan B dikatakan cebangun. Jika cebangun berarti bentuknya sama dan sisi yang bersisuan itu sebanding. Nah, dengan memakai konsep cebangun, kita bisa tentukan lebar dari persegi panjang B ini. Jadi saya misalkan Y. Nah, jadi karena sisi yang bersisuan sebanding, ini saya bandingkan ya, 15/5, ya, itu harus sama dengan Y/2. Ya, karena sisi yang bersisuan sebanding. Nah, berarti ini kan 15/5 3, Y/2, maka kita dapat Y-nya 6. Maka Y-nya 6. Jadi lebarnya 6. Nah, seperti itu konsep cebangun. Jadi sisi yang persesuaian harus sebanding, ya. Jadi 15/5 sama dengan 6/2. Ya, sama-sama 3, ya. Itu. Oke, paham ya? Untuk konsep cebangun, bentuknya sama dan sisi yang bersesuaian sama bentuknya. Oke. Nah, selanjutnya kita jawab soalnya ya. Ini saya hapus dulu ya. Berarti ini sudah bisa, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita jawab soalnya ya. Langsung aja kita ke pernyataannya. AG 16. Nah, AG ada di ini ya. Saya misalkan ini Y ya, AG. Nah, untuk mencari AG, kita tarik garis ini ya, lurus sejajar AG. Nah, berarti kalau kita mau cari Y, itu sama aja kita mencari tinggi garis yang biru ini. Nah, ini kan katanya 12 ya. Berarti kalau saya misalkan ini titik E, berarti E itu juga 12. Karena kan total AE 24. Oke. Nah, sekarang saya gambarkan segitiganya di sini ya. Ini segitiga yaitu O, E, F. Nah, O, E tadi 12, EF 20, maka berapakah nilai Y, ya? Jadi nilai Y sama dengan tinggi yang biru. Nah, ini kan kita pakai rumus Pythagoras. Atau biar lebih cepat kita ingat ya, triple Pythagoras itu 3, 4, 5. Nah, jadi ini kalau kita bagi 4 itu kan 3 ya. Bagi 4 itu 5. Berarti 3, 5. Berarti pasangannya adalah 4. Ya, 4. Nih. Ya, berarti dari 3 menjadi 12 kan dikali 4. Ya, dikali 4. Berarti 4-nya juga harus dikali 4, yaitu 16. Ya, maka panjang atau besarnya nilai Y adalah 16. Oke, nah berarti jawaban yang ini adalah benar ya. Y-nya 16, benar. Oke, seperti itu ya. Nah,
Oke, kita lanjutkan. DG 8. Nah, DG itu ada di ini ya. Saya misalkan nilai S. Nah, jadi kita pakai konsep sebangun ya. Sisi yang bersesuaian itu sebanding ya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah, jadi sisi yang bersesuaian sebanding ini saya bandingkan ya. 30 banding 20. Nah, itu sama dengan ya, karena kita masih cari DG, maka kita bandingkan sisi AD ya, tingginya trapesium yang besar dengan sisi AG, tinggi trapesium yang kecil. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita coret 3/2. Nah, AD disari ya. Kemudian AG tadi kita dapat yaitu Y, yaitu 16. Jadi 16, oke. Nah, lalu kita bagi 2 ini habis, bagi 2, 8. Nah, kita peroleh AD sama dengan 8 dikali 3, berarti hasilnya 24. Nah, jika AD 24, sementara tadi AG 16, otomatis DG adalah 8, ya kan? Jadi otomatis di sini 8 dong, biar totalnya 24 karena kan ini semuanya 24. Maka DG 8 ini benar ya. Oke, ini benar itu ya. Berarti artinya DG-nya 8. Oke. Nah, sekarang DC 20 ya. Nah, untuk DC sama ya konsepnya. Ya, sama konsepnya. Kita buat perbandingannya ya. Jadi saya buat perbandingan sama konsepnya ya. Jadi saya hapus dulu ya. Nah, ini ya, saya lakukan lagi ya. 30/20 sama dengan ya 30/20. Kita bandingkan ya, karena ditanya di DC. DC itu di ini ya, sisi trapesium besar paling atas, berarti DC per sisi trapesium yang atasnya untuk yang kecil, berarti GF ya, GF. Sisi yang berkesesuaian sebanding. Oke, kita ini bisa kita coret. Jadi 3/2 sama dengan DC-nya disari, lalu GF-nya 12. Oke. Nah, berarti kita bagi 2 habis, bagi 2, 6. Maka DC-nya kita peroleh 18 cm ya. Oke. Nah, berarti yang DC-nya salah ya. Salah ya. Salah. Oke, salah. Nah, kalau begitu kita lanjutkan EB. EB ya ini. Nah, saya misalkan apa ini? EB. Misalkan panjangnya EBM ya. Oke. Nah, sama caranya kita buat lagi perbandingan ya. Jadi ini saya hapus. Ya. Kita buat lagi perbandingannya 30/20 sama dengan, nah, untuk mencari EB kita perlu cari AB. Nah, kita buat perbandingannya ya. Sisi alas trapesium besar AB dengan sisi alas trapesium kecil AE. Ini ya, AE. Nah, coret juga 3/2, AB-nya kita cari, AE-nya 24 ya. Jadi ini kita bagi 2 habis, bagi 2, 12 ya. Maka AB-nya sama dengan 36. Nah, seperti itu ya. Jadi AB-nya adalah 36. Nah, karena AB 36, maka dapatlah EB-nya 12, ya kan? Karena ini 24. Totalnya 36. Maka ini benar. Oke, seperti itu ya. Nah, sudah lengkap ya. Jadi tinggal kita cari luasnya ya. Jadi luasnya ini, luas trapesium adalah sisi yang sejajar
ditambahkan dibagi 2 dikali tingginya ya. Jadi ini misalkan trapesium, misalkan ini panjangnya A, lalu ini B, ya ini tingginya, maka luasnya adalah A ditambah B dibagi 2 dikali tingginya ya. Itu cara menghitung luas trapesium. Oke. Nah, karena ditanya luas trapesium AFG, berarti yang kecil dulu kita cari ya. Luasnya trapesium yang kecil AEFG. Nah, sisi yang sejajarnya berapa tadi? Oke, kita lihat ya gambarnya. Nah, 12 ditambah 24 ya. Nah, 12 ditambah 24 ini ya. 12 ditambah 24 dikali tingginya 16 ya. 12 dikali 24. Jadi ini 12 ditambah 24 dibagi 2, tadi tingginya berapa? Panjang ini Y 16 ya, 16 ya, dikali 16. Ini kita coret ya. Ini coret 8, berarti hasilnya 36 dikali 8. Oke, kita tidak usah kalikan ya. Maka kita hitung luas trapesium ABCD atau trapesium yang besarnya. Oke, tadi sisi yang paling atas berapa tadi? DC. DC tadi kita hitung ya, terhapus ya. DC tadi DC 20, harusnya 18 tadi ya. Yang benarnya tadi 18 ya. Oke ya, DC-nya 18. Terus DC 18, terus AB 36 ya. Ini masih ada AB ya. Tingginya 24. Jadi 18 kali 18 ditambah 36 dibagi 2 dikali tingginya 24. Nah, jadi ini coret, ini 12. Maka ini sama dengan 18 ditambah 36 itu 54 dikali 12. Nah, langsung kita bandingkan ya. Jadi 36 dikali 8 per 54 dikali 12. Oke. Kita bagi 9, 4 bagi 9, 6. Nah, 4-nya ke 12, bagi 4 habis, 12-nya 3. Ya. Oke, 8 sama 6 bisa kita sederhanakan, bagi 2 4, bagi 2 3. Nah, ternyata dapatnya 4/9. Itulah perbandingan luasnya. Jadi di sini di pernyataannya 2/3. Berarti salah ya. Oke, seperti itu ya. Jadi semoga bisa dipahami konsep sebangun ya. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di komentar ya. Ditanyakan ya, yang mana yang kurang jelas. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi.